Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi konsep pengertian sistem, teori sistem, dan analisis pendidikan sebagai sistem. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Suharning Tias Arif Lestari, NIM 27, dan Ditya Firda, NIM 28, Inin Lina Sarubila, NIM 50, Haris Arkanafi Fadlian, NIM 51, Anissa Rifka Kirana, NIM 55, Nadia Putri Nuraini, NIM 57, dan Rinjani, NIM 62. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu konsep pengertian sistem. Sistem berasal dari kata Yunani sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kata sistem sering dipakai untuk menunjuk, yang pertama, adanya suatu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan secara ilmiah maupun budidaya manusia, sehingga menjadi suatu kesatuan bulat dan terpadu, misalnya tata surya. Yang kedua, adanya alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan dan khusus memberikan andil terhadap fungsi tubuh yang rumit dan vital, misalnya sistem syaraf. Dan yang terakhir, menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis, misalnya sistem pemerintahan demokrasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dari komponen-komponen yang sering berinteraksi atau interpendensi dalam mencapai tujuan. Sistem menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Zahra Idris. Menurut Zahra Idris, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen sebagai sumber yang mempunyai hubungan saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Yang kedua yaitu menurut Roger A. Kaufman. Menurut Roger A. Kaufman, sistem merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja bersama untuk mencapai sebuah hasil. Dan yang terakhir menurut Notonegoro. Menurut Notonegoro, sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebutuhan kesatuan. Dan kesimpulannya adalah sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya. Terima kasih. B. Teori sistem. Teori sistem yaitu suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen atau subelemen atau subsistem yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Konsep sistem yang digunakan untuk menganalisis perilaku dan gejala sosial dengan berbagai sistem yang lebih luas maupun dengan subsistem yang tercakup di dalamnya. Penjelasan tentang teori sistem dari Jugianto. Menurut Jugianto, sistem terbagi menjadi yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa gagasan atau ide-ide atau suatu pemikiran yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya adalah ilmu ketuhanan atau ilmu yang di dalamnya ada suatu pemikiran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat bentuk fisiknya seperti apa. Contohnya seperti sistem dalam sebuah komputer. 2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses-proses yang terjadi di alam tanpa ikut campur tangan manusia. Contohnya seperti sistem tata surya, sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang sengaja dibuat oleh manusia, tentunya melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah sistem komputer. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rifka Kirana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga yaitu sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu merupakan suatu sistem yang dapat diperkirakan secara tepat seperti yang telah diprediksikan. Contohnya adalah sistem pada komputer. Sedangkan sistem tak tentu merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan bagaimana ke depannya. Contohnya adalah sistem pemilihan presiden.
Yang keempat, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi energi dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya bantuan lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan mendapatkan suatu pengaruh dari lingkungan luarnya untuk mengubah input menjadi output. Contohnya adalah sistem keorganisasian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Nadia Putri Nuraini, saya dari kelompok 1. Oke, di sini saya akan mempresentasikan untuk materi tentang teori sistem. Mari kita lanjutkan. Jadi di sini adapun sistem menurut Abdul Ghaffur dalam bukunya Desain Instruksional pada tahun 1982 ini menyebutkan ada beberapa macam sistem, yaitu sebagai berikut. Contohnya yang pertama yaitu sistem sederhana dan sistem kompleks. Yang kedua sistem hidup dan sistem mati. Yang ketiga yaitu susunan vertikal atau hierarki. Oke, di sini yang pertama yaitu sistem sederhana dan sistem kompleks. Di sini disebutkan bahwa sistem sederhana ini terdiri dari beberapa komponen saja, hasil ataupun produksinya juga sederhana dan sama sepanjang waktu. Nah, di sini tertulis bahwa contohnya itu pada sel-sel tubuh. Jadi di dalam tubuh kita ada sel-sel yang bisa bekerja atau produksinya itu sederhana dan waktunya tuh sama sepanjang waktu kita gitu, masih hidup gitu. Nah, lalu sedangkan pada sistem kompleks ini terdiri dari banyaknya komponen yang saling berinteraksi dan bagiannya saling berhubungan satu sama lain. Di sini disebutkan bahwa contohnya itu seperti otak manusia. Ya memang banyak bagian-bagian atau banyak komponen yang saling berinteraksi pada otak manusia ini. Oke. Lalu yang kedua yaitu sistem hidup dan sistem mati. Oke, di sini sistem hidup itu bisa contohnya adalah sel manusia dan sel tanaman. Jadi di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh tanaman itu jadi memiliki ada sistem hidupnya itu berupa sel gitu. Nah, lalu untuk sistem mati itu contohnya itu seperti sistem tata surya dan sistem komputer. Nah, lalu yang terakhir yaitu susunan vertikal atau hierarki. Jadi di sini tertulis bahwa suatu sistem yang berkaitan erat dengan sistem yang lain. Nah, susunan vertikal ini bisa disebut seperti itu. Jadi berkaitan erat dengan sistem yang lain gitu. Jadi saling terhubung misalnya dari sudut ini menuju ke sudut yang lain gitu. Nah, lalu kalau susunan hierarki ini dapat berlangsung jika sistem di tingkat bawahnya membentuk sistem yang lebih tinggi. Nah, susunan hierarki ini bisa dibilang ya misalnya dari tingkat bawah gitu. Awal mulanya untuk membentuk sistem yang lebih tinggi gitu. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis pendidikan sebagai sistem. Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksud untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Prinsip utama penggunaan analisis sistem dipersyaratkan untuk menangani pelaksanaan pendidikan secara sistematis, yakni memperhitungkan segenap komponen pendidikan dalam menangani permasalahan pendidikan. Misalnya dalam sebuah kasus di sekolah ada seorang murid yang sering tidak melakukan berangkat sekolah. Kita sebagai guru tidak langsung memberikan murid tersebut hukuman, namun kita harus menelusuri dulu permasalahannya apa. Apakah siswa yang bersangkutan ini memang benar-benar pemalas, merupakan komponen murid, atau ada guru yang tidak disukainya dalam suatu pelajaran, ini merupakan komponen guru, atau ada sejumlah mata pelajaran yang tidak disukai sehingga enggan mempelajarinya. Hal ini termasuk komponen kurikulum
atau karena sebab-sebab yang lain. Sehingga kita sebagai guru dapat memberikan masukan atau saran kepada siswa tersebut agar tumbuh motivasinya untuk belajar lagi. Dengan cara demikian digunakan agar setelah melihat adanya alternatif tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah penggunaan analisis sistem merupakan strategi yang sangat baik untuk memecahkan berbagai permasalahan pendidikan. Analisis sistem tidak hanya menyelesaikan masalah di bidang yang bersifat makro saja, namun juga dapat yang bersifat mikro. Contohnya, masalah pendidikan bersifat makro ini mencakup atau menimbulkan di dalam lingkup wilayah yang besar, misalnya nasional. Contohnya, kurikulum di Indonesia. Yang kedua adalah masalah rendahnya mutu pendidikan. Kemudian, contoh dari masalah yang bersifat mikro adalah mikro biasanya berhubungan dengan masalah yang terjadi dihadapi oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajarannya di sekolah. Misalnya, penggunaan metode pembelajaran yang masih monoton, kemudian seperti ceramah, kemudian rendahnya kualitas sarana fisik seperti gedung-gedung sekolah yang hampir rusak, kemudian peralatan laboratorium yang kurang memadai, dan yang ketiga adalah rendahnya prestasi siswa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah seperangkat komponen unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan teori sistem adalah suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen, subsistem yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Gambaran sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk dapat memecahkan masalah pendidikan, berbagai komponen dalam pendidikan perlu dikenali secara tuntas agar dapat ditemukan komponen mana yang bermasalah dan perlu dibenahi atau diimbangi sehingga setiap komponen dapat berfungsi secara maksimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.